Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Tepos Tegalan Podcast. Kita yang kepo tahu, kamu yang tahu. Ya, balik lagi sama aku Sultan. Dan kali ini ya masih sama ya, ditemani dengan suasana Tegalan yang sangat naturality, alamiah dan kalem. Dan sepertinya biasa kalau Tegalan itu punya ciri khas sih, ada panggilan-panggilan di belakang sini. Cuman nggak tahu lagi tidur ya hari ini alhamdulillah bisa take lagi, dan aku sangat bahagia banget hari ini bisa berpodcast lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi hari ini. sangat senang banget lah pokoknya. Nah, ngomong-ngomong tentang seneng, kebetulan aku juga seneng nih, pengen ceritakan sesuatu sama teman-teman sebelum kita memasuki hal yang selanjutnya akan kita obrolkan nanti. Nah, jadi teman-teman nih, aku pengen cerita sedikit lah ya tentang kehidupanku di perantauan nih sedikit. Jadi selama di perantauan nih aku kuliah, ya kan, terus juga ada sambil kerja juga gitu, dikit-dikit gitu. Dan adalah perubahan yang aku dapatkan sama di perkuliahan gitu, di perantauan, maksudnya di perantauan gitu. Entah itu dari kehidupan lah, misalnya dari sosialisasi, dari pertemanan, dari pengalaman segala macam, banyak lah kayak gitu-gitu. Bahkan dari pekerjaan juga kayak gitu-gitu. Jadi bisa ngerti lapangan kayak gimana gitu. Maksudnya lapangan, bukan ngerti lapangan sepak bola ya. Lapangan terjun ke dunia bersama masyarakat itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Lumayan, walaupun nggak banyak banget, tapi adalah yang bermakna dari situ semua gitu. Nah, ngomongin tentang rantau dan perkuliahan, kayaknya kurang seru deh kalau misalnya cuman aku ngobrol sendiri, cerita tentang diriku sendiri kayak gimana. Perlu ada seseorang yang menemani aku di sini nih buat ngobrol bareng tentang perantauan kayak gitu, terkait perantauan dan kuliahan. Dan juga bisa sharing-sharing lah nanti sama orang ini gitu. Dan orang ini, beliau ini adalah salah satu temanku ya, temanku di perkuliahan. Beliau sama-sama kuliah di UMM juga, sama-sama kayak aku, ya kan. Beliau juga salah satu circleku di Tegalan juga, kayak gitu, tempat nongkrong di circle di Tegalan juga beliau ada kayak gitu. Nah, daripada aku ngebacot sendiri nih ya kan, mending kalian juga penasaran nih, siapa sih yang pengen diundang hari ini. Ya udahlah, kita panggil aja. Ada Nanda nih. Nanda sudah ya. Duduk. Assalamualaikum Mas Sultan. Sip. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Bentar. Nah, Nan. Iya. Nama kamu siapa sih? Nama lengkapku Ahmad Nanda Falahuddin. Ahmad Nanda Falahuddin. Terus jurusan apa? Alhamdulillah sekarang di UMM ambil PGSD. Oh, pendidikan juga berarti. Pendidikan. Oh, sama-sama pendidikan nih. Dia pendidikan lulus sekolah dasar, pendidikan bahasa Inggris. Nah, Nan. Iya. Ini apa namanya? Hari ini kan kita mau bahas membicarakan tentang perkuliahan ya, perantauan ya gitu. Nah, aku pengen tarik mundur dulu nih ke belakang. Waktu sebelum kuliah, setelah lulus SMA itu, kamu tuh emang kepikiran pengen kuliah, atau setelah lulus antar dulu deh, aku pengen kayak gini dulu, pengen lakukan hal ini dulu, hal itu dulu gitu, baru nanti mungkin habis itu baru aku langsung kuliah gitu. Kan ada yang dia setelah lulus SMA atau SMK gitu kan, dia pengen kayak setahun dulu ngapain kayak gitu, pengen ngelakuin sesuatu baru kuliah. Iya gitu. Langsung. Jadi habis SMA, habis wisuda itu langsung nyari beberapa jalan
beberapa Kan jalan. banyak kan, ada SBM, SNM, Betul, ada UMPTKIN. Nah kemarin itu yang saya ambil di UMPTKIN. UMPTKIN itu jalur negeri Islam. Oh. Nah itu sebetulnya sebelum ke UMM itu saya daftar di UIN. UIN Surabaya, UIN Surabaya sama UIN Malang. Malang. Tapi kok ya takdirnya belum diterima di sana. UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel. Nah terus setelah nggak diterima akhirnya ikutlah di UMN, daftar di UMN karena memang latar belakang keluarga Muhammadiyah kan. Terus dari kecil juga saya sekolah di Yayasan Muhammadiyah dari TK sampai SMA itu Muhammadiyah terus. Akhirnya cari di Muhammadiyah UMM di Malang. Itu kenapa kok nggak di UMS di Surabaya? Kan udah ada di situ Surabaya kan juga ada Muhammadiyah ya. Iya sudah ada. Ya itu pilihan lagi. Pilihan saya ya di Malang. Pilihanku di Malang. Alhamdulillah akhirnya terima di Malang. Apa yang membuatmu kayak di Malang deh gitu? Maksudnya apakah mungkin karena alasan suasana, mencari yang baru atau kayak gimana? Ya betul, itu salah satunya juga. Ya mencari suasana baru, mencari pengalaman baru, mulai dari nol lah hitungannya. Jadi kita bisa membangun sesuatu yang lebih mudah gitu daripada yang kita memulai sesuatu itu dari yang sudah ada gitu. Sudah kita jalani, kita mulai lagi. Selain daripada kenapa kok padahal di Surabaya kan banyak kampus bagus-bagus gitu. Kenapa kok malah yang bernuansa Islam juga lumayan banyak sih. Iya, ada UIN Sunan Ampel tadi salah satunya ya, ada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Iya. Ada apa lagi kalau nggak di Surabaya yang kampus yang Islam? Ya banyak sih, ada UINSA, terus di UINSA itu yang paling besar sih Sunan Ampel. Oh iya, Sunan Ampel singkatannya UINSA. UINSA. Oh iya. Itu yang paling besar lah gitu. Paling besar di Surabaya. Ya, secara gedungnya juga itu pasti sering ditanya kenapa kok malah milih Malang kok gak di Surabaya aja gitu. Padahal di Surabaya udah bagus-bagus. Nah, iya kok milih yang jauh-jauh ya? Karena memang itu tadi satu cari suasana baru dulu ya, circle yang baru, terus kultur yang baru, teman-teman yang baru. Nah itu mulai dari nol ya, alhamdulillah ya sekarang sudah berjalan lah gitu. Terus waktu masuk di UMM ini apa langsung memang memilih untuk ngambil jurusan PGSD atau gimana? Apa kan kita kan ada tes tuh ya, kalau di UMM kemarin tuh ya, tes kayak berapa orang, sekian banyak orang di dom. Oh di mana waktu itu? Di GW1 waktu di dom. GW1 waktu itu kan lumayan lah, banyak kan orang. Ya, banyak sih di tesnya di sana ya kan, kayak tes ngambil ini. Itu emang di awal emang niatnya pengen ngambil pendidikan atau kayak yang lain, jurusan yang lain gitu, pengen ngambil jurusan yang lain? Sebetulnya sebelum di PGSD itu niatnya itu mau masuk ke IP itu ilmu pemerintah. Fisip berarti. Fisip. Pemerintah. Terus dari orang tua diarahkan ke informatika. Karena memang melihat dari hari ini kan saat ini teman-teman itu pekerjaan yang paling diminati, yang paling dicari itu salah satunya adalah informatika. Selain desain aplikasi kayak gitu informatika, tapi dari aku sendiri yang bukan minat itu kami naik ke informatika, tapi tetap diambil karena memang dari arahan orang tua nggak keterima di gelombang 2 nggak keterima. Gelombang 2 sama-sama nggak keterima karena memang ambil informatika itu yang pilihan pertama. Tesnya kan IPA, nah aku IPS gitu. Terus baru ambil lagi di gelombang 3. Di gelombang 2 nggak keterima, ambil gelombang 3. Pilihan pertama PGSD karena memang latar belakang orang tua guru. Keluarga besar juga kebanyakan guru. Jadi pilihan pertama PGSD, pilihan kedua IP ilmu pemerintahan, pilihan ketiga manajemen FEB. Manajemen FEB. Ya takdirnya
takdirnya keterima di PGSD. PGSD. Berarti mengambil PGSD di pilihan pertama itu udah melihat latar belakang dari keluarga juga, Iya. atau memang dari orang Diri tua sendiri. di kan gelombang 2 gak keterima nih, Hmm. masuk di gelombang 3 pilih misal, terus orang tua bilang mungkin coba aja ambil yang sesuai latar belakang pendidikan lah Ya gitu. seperti itulah bisa. dari akhirnya jadi dapat arahan dari orang tua di gelombang 3 coba pilih pertama pendidikan, yang pendidikan kayak gitu ya. PGSD akhirnya memilih PGSD. Iya. Ya aku juga sebenarnya awalnya tuh di semester di awal-awal daftar itu juga ngambilnya di awal sih pendidikan bahasa Inggris, karena Di awal alasanku langsung pilihan itu pertama kan ya. iya, karena kan waktu ikut ujian-ujian yang kayak SBMPTN, terus yang ujian apa tuh yang masuk untuk UIN itu ujian masuk UIN lagi, UIN Maliki itu kan nggak keterima kan, UMPTKIN kan. Nah itu tuh aku pas masuk daftar di UMM itu juga 50-50 yakin masuk nggak masuk gitu kan. Aku ngambil pendidikan bahasa Inggris karena aku pikir ada bahasa Inggrisnya nih. Emang dari awal kan minat kan aku kan dari SMA kan senang yang dengan sastra dan bahasa lah kayak gitu-gitu. Keren ya. Ya kan, terus akhirnya aku milih nomor 1 pendidikan, nomor 2 itu hubungan internasional gitu. Tapi ya sama lah kayak kamu tadi, akhirnya keterimanya di pendidikan bahasa Inggris yang pertama. Padahal di hubungan internasional itu juga aku juga minat banget, sama kayak kamu tadi kan di ilmu pemerintahan itu kan ada minatmu di sana, dan aku juga minatku di hubungan internasional. Tarik ke belakang lagi tuh, tarik ke belakang. Nah, terus kan akhirnya kan terus kan keterima akhirnya kuliah lah di UMM. Kuliah di UMM keterima, terus habis itu memulai perkuliahan nih pertama kali. Itu kerasa nggak waktu perbedaannya ketika sudah menginjakkan kaki di perkuliahan di Malang terutama dengan waktu dulu sekolah, waktu sekolah pas lulus pun gitu? Sangat beda ya. Apa gelarnya juga kita beda, maksudnya dalam arti kalau di SMA itu kan gelarnya cuma mahasiswa. Betul. Kalau di kuliah gelarnya mahasiswa. Siswa yang memiliki kemampuan lebih daripada siswa itu adalah mahasiswa. Itu sudah beda, dari situ sudah beda. Terus sorry aku potong ya Mas. Terus kalau misalnya perbedaan secara lingkunganmu gitu, dengan merantau akhirnya sudah menginjakan kaki di Malang, sudah punya di Malang, dengan waktu sebelum ke Malangnya kayak gitu. Ya beda. Satu, kulturnya kan beda. Kalau di Surabaya kan ya teman-temanku ada ya orang-orang Surabaya, orang-orang Surabaya asli sana. Kalau di sini di Malang ya kita dibenturkan dengan kultur yang berbeda-beda. Ada yang dari Kalimantan, kan Sulawesi, atau Jawa tapi beda kota gitu, beda provinsi. Ada juga yang dari Bali, ini kan beda-beda kultur, akhirnya bercampur berbaur. Nah, akhirnya kita harus menyesuaikan kultur. Nggak bisa aku bawa kulturnya Surabaya ke sini, nggak bisa, karena memang di sini banyak kultur, banyak budaya gitu, banyak suku. Kalau misalnya tak paksa gitu, ya nggak ada temen, bisa aja gitu kan. Soalnya kulturnya Surabaya keras gitu. Kata nyanyi bonek gimana tuh? Ada bonek langsung aduh. Ya selain daripada bonek Arema, tapi ya itu saya lebih fokuskan ke kulturnya itu. Surabaya kan keras bahasanya. Bawa sini mungkin aja yang dari Jawa Tengah gitu di sini tersinggung. Tiba-tiba cuk ngono kan kaget. Kalau di sana kan jancuk itu kan, kalau di Surabaya itu kan bahasa sapa. Bahasa keakraban. Iya. Nah, kalau di sini kan bahasa kasar. Maksud kayak kok gitu sih manggilnya gitu kan. Responnya kan jadinya kayak orang baru gitu. Iya. Gitu. Ya. Nah, kan akhirnya udah ngerasain nih perbedaannya. Terus waktu akhirnya sudah kuliah, sudah masuk kampus gitu, itu apa yang maksudnya yang kamu harapkan pas ketika
masuk kuliah gitu? Apakah pengen selain daripada menemukan suasana yang baru ya kayak gitu-gitu? Kayak misalkan kalau kuliah itu kan bisa kita katakan lebih banyak aktivitasnya lah, entah itu dari organisasi, kegiatan segala macam, kegiatan kampus kayak gitu. Iya, orang tua itu memang mendidik ya aku ya itu tidak hanya fokus kepada apa yang ada di tempat instansi itu, tapi bagaimana caraku untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang ditawarkan oleh instansi. Maksudnya itu kan mungkin banyak mahasiswa yang kesini itu cuma kuliah aja gitu, cuma mengejar gelar. Betul. Tapi kalau aku enggak, ya lebih daripada gelar, karena hari ini kan gelar itu kan sangat-sangat biasa gitu kan. Ya. S1 belum tentu kita sarjana S1 tapi mendapatkan pekerjaan yang langsung kan enggak apa pasti. Yang kita inginkan dengan yang sama dengan gelar kita itu bisa langsung keterima di sana. Iya betul. Makanya langsung habis dari ospek itu langsung tak cari organisasi yang ada di kampus itu macam-macamnya apa aja. Yang mulai dari organisasi eksternal, organisasi luar kampus maupun organisasi internal. Organisasi intra dalam kampus. Tak cari semua sama rata sudah. Nggak salah, saya nggak tahu apa-apa kan masalah organisasi, banyak kali itu. Ada UKM, ada lembaga intra, ada juga lembaga eksternal, HMI, IMM, kami, PMI, DMNI kayak gitu-gitu. Wah, saya kok tahu ya. Kayak gitu-gitu. Itu tak cari semua. Ya selain GMKI sama PMKRI ya, karena kan mereka kan beda agama sudah. Itu. Iya, betul. Nah, berarti kamu itu dulu waktu sekolah juga aktif berarti untuk berorganisasi. Alhamdulillah aktif. Iya, aktif. Apa kayak kegiatan apa aja kalau di sekolah waktu? Ya karena memang dulu sekolah dari kecil ikut yayasan Muhammadiyah ya akhirnya ikut organisasi. Dari yang Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Apa aja? Kalau di negeri itu kan SMP SMA itu OSIS ya. Ada OSIS. Tapi kalau di Muhammadiyah itu IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, sejenis OSIS tapi itu versinya Muhammadiyah. Terus juga pernah ikut Tapak Suci. Itu pencaksilat. Tapak Suci itu pencaksilat khusus Muhammadiyah. Enggak juga ya? Enggak juga. Ya ada juga yang sekolah negeri atau swasta yang lain tapi ada Tapak Sucinya ada. Tapi enggak banyak sih. Tapi yang mendirikan, yang mencetuskan itu Muhammadiyah. Oh iya, yang mendirikan. Iya, pemuda Muhammadiyah yang mencetuskan. Terus pernah juga ikut HW itu apa? 10 waton. Oh, 10 waton. Iya, sejenis pramuka. Oh, kayak pramuka. Tapi jadi kayak gitu, kayak persami kayak gitu-gitu. Iya, kepanduan. Jadi tapi lebih Islam. HW-nya lebih, HW sama pramuka itu kok perbedaannya itu hanya di HW itu lebih Islam gitu. Pengajarannya isi lebih arahnya ke keislamannya iya, gitu. keislamannya. Hizbul Waton. Ya. Berarti kayak ada setiap ada kayak kegiatannya di malam hari kayak gitu-gitu juga gitu-gitu. Kayak ada ya itu kegiatan ya kegiatan. Berarti kurang lebih sama kayak perkemahan yang kayak di sekolah-sekolah biasa berarti. Sama. Tapi bedanya cuman itu yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah. Ya, pemuda Muhammadiyah. Nan, ya. Terus kan akhirnya sudah masuk, sudah memilih. Lo pas di memilih untuk organisasi itu apa aja sih yang lo ikutin pas sudah keterima di kampus di UMM? Organisasi yang lo ambil lumayan banyak ya? Iya, jadi semester 1 itu karena itu masih menggali informasi. Aku masuk ke UKM Catur. UKM Catur ya, nasionalnya karena punya hobi di sana. Punya hobi di sana. Tapi lumayan juga berarti ya kalau main catur ya. Ya lumayan. Coba sekali-kali kita main ya. Gitu, main catur. Aku nggak bisa main soalnya. Kemarin 2020 juara 1 rektor. Ya, rektor Cup. Mantap mewakili FKIP bro. Mewakili FKIP. Siap. Terus semester 2
HMI. Masuk ke HMI, himpunan mahasiswa Islam. Oh, aku juga ikut tuh HMI semester 1 tapi. Oh iya. Semester 1. Saya kan kita sama-sama itu. Semester 1. Tapi kan masuknya ini yang di semester 2. Oh, berarti kalau nggak salah yang ikut ini nggak sih, yang di daerah Sekung apa sih? Yang Telekung. Dari Telekung. Biasanya kan di Telekung, kalau nggak di Telekung di Suhat. Atau Suhat di aku nggak pernah. Itu sih yang paling sering. Di banyak tempat lain tapi yang paling sering dua itu, Telekung sama Suhat. Nah, cuman kalau aku ya mungkin Nanda mungkin bertahan lama. Aku terpengaruh dengan dunia eksternal itulah gitu, jadinya tidak serius mengikuti. Ya itu pilihan. Ya itu pilihan lagi, kembali ke pilihan kita masing-masing. Mau benar-benar serius ya kan, mau kita benar-benar fokus ya. Ayo, walaupun juga misalnya ada pilihan dengan dunia luar, sebenarnya nggak masalah sih Enan ya, kalau kita punya urusan dunia luar kita mengikuti itu juga. Cuman kita kembali lagi bagaimana kita manajemennya itu gitu, biar juga ya kalian nantinya pada saat itu juga kayak kenapa aku keluar nggak ikut lanjut kayak gitu kan. Biasanya kan ada tuh kayak mahasiswa bahkan kayak ada yang mengeluh kayak gitu. Iya ya, kalau ngeluh terus ya kapan mau majunya kayak gitu. Iya terus setelah ya selain dua itu catur HMI, terus juga pernah ikut HMJ. Oh, ikut HMJ juga. Berarti itu ngambil di eksternal, ngambil di internal juga. Iya. Oh iya. HMJ alhamdulillah baru kemarin ini 2021 itu di Waketun, wakil ketua umum. Tapi sekarang dia jadi demis ya. Jadi demis. Iyalah udah semester tua, Bro. Semester tua masa mau ngelanjut, kecuali kalau memang Anda yang semester tua pengen tetap menjadi di sana. Ya enggak apa-apa sih. Enggak masalah. Aku enggak mau jadi demis, aku pengen tetap terus. HMJ terus juga pernah ikut LSO Samasta. Oh iya, betul. LSO Samasta. Samasta yang istilahnya tuh bukan istilah, intinya tuh komunitas yang berkecimpung di dunia seni lah. Di dunia seni ya, musik. Sama-sama aku juga sama Nanda juga. Fotografer ya. Musik. Satu organisasi. Musik, fotografi ya. Fotografi, desain, terus dancing segala macam. Sama tari. Tari tradisional sama tari modern. Terus yang terakhir yaitu HW. Oh di UMN juga ikut HW juga. Baru kemarin juga ya demis juga. Oh demis. Jabatannya di Sopbid, sekretaris bidang pekadran kemarin. Di HMI jadi sekum sampai sekarang berarti kok ada HMI. Iya, kalau sekum sekretaris, kalau sekarang di HMI sekarang sekum. Iya. Berarti yang sampai sekarang masih aktif itu di HMI. Yang lainnya udah jadi demis segala, dan juga udah nggak ngikutin lagi kayak gitu ya. Iya, bukan pengurus lagi, tapi masih tetap berhubungan lah dengan mereka. Misalnya kalau ada yang pengurus sana kayak meminta kamu buat hadir misalnya untuk memberikan materi, itu it's okay berarti. It's okay aja. Ya, jadi buat anak-anak KMJ, PGSD kalau butuh pengalaman beliau nih boleh lah. Panggil aja beliau, lumayan banyak pengalamannya. Dan kalau aku nganggap beliau ini juga salah satu mahasiswa yang aktif di kampus. Dia tuh aktif betul loh. Nggak apa ya, kayak ya baru kali ini loh bisa ngobrol sama beliau nih ya, karena emang juga beliau kan juga ini ya punya usaha ya. Usaha ya. Di Tegalan. Oh di sama kan, kemarin sama Mas Lutfi juga kan ya, betul sama Lutfi, salah satu ownernya juga berarti juga, join sama beliau berarti Nanda ini salah satu owner juga, pemilik Tegalan ya betul. Ya gitulah pokoknya, banyak lah ya kalau di dunia perkuliahan itu yang bisa kita dapetin lah ya. Iya betul. Bukan hanya kuliah aja ya, kayak gini apa di luar dari perkuliahan pun banyak gitu. Terus seniorku itu pernah bilang gini, Mas Sultan, di era 4.0 sekarang itu kita harus memiliki tiga keahlian. Yang pertama itu public speaking, yang kedua itu IT, terus yang tiga itu relasi. Jadi bagaimana
yang pertama ya kita jelasin, yang pertama itu public speaking, bagaimana cara kita untuk berbicara kayak sekarang ini gitu. Kita memberikan informasi kepada orang lain. Orang lain. Terus yang kedua IT, karena memang sekarang ya zamannya teknologi ya, zaman canggih, kita harus apa digital, apa digital ya, kita harus melek terhadap itu semua. Yang ketiga relasi dalam arti kita memiliki hubungan banyak. Bukan hanya cuma teman aja, teman satu circle aja, tapi juga beberapa banyak orang. Dan impactnya nanti kita nggak akan memandang orang dari segi apapun. Kan banyak itu orang-orang yang memandang kamu biasa aja, aku nggak mau berteman sama kamu. Iya, ada. Kamu ada. Ya mohon maaf miskin gitu. Kayak apa ya, melihat dari strata sosialnya. Gitu. Kayak misalnya. Nah kalau kita udah punya relasi yang banyak, kita bakalan memandang orang itu sama aja. Yang membedakan ya cuma akhlak aja gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita nggak sih, kayak misalnya soal itu. Ya betul. Jadi walaupun ada yang kayak begitu, jadi misal nih ada temenku misalnya Nanda ya kan, berteman sama aku gitu, terus kemudian Nanda melihat aku kayak misalnya kurang lah kayak gitu, nggak cocok lah berteman sama gitu. Nah tapi dari diriku sendiri aku nggak merasa benci gitu lah, aku masih tetap aja kayak ngobrol ya, betul. Karena kembali lagi kepada diri sendiri gitu loh, kayak mau melihatnya itu kayak gimana, kita memandang itu kayak gimana. Betul. Apakah kayak membenci langsung, apa kayak kita menilainya secara objektif kayak gitu. Dan pada akhirnya satu saat pasti membutuhkan lah satu sama lain ya itu, walaupun ya kita tidak berharap juga bakalan terjadi saling membutuhkan satu sama lain ya gitu kan. Nah terus kan kamu kan sambil kerja nih berarti di semester akhir semester berapa? 8 berarti sama kayak kamu. Iya, sambil kerja ya kerjanya ya ini mengatur warung. Nah kan kamu kan sambil kerja nih kuliah. Nah mungkin buat teman-teman ya kerja ya organisasi ya itu kuliah ya, dengan aktivitas di kampus kan juga kerja organisasi kuliah segala macam, garap skripsi. Nah mungkin buat teman-teman nih kan mungkin ini kan pas udah masuknya mahasiswa baru gitu loh, ada nggak kayak sharing lah, kita ngomong-ngomong pengalaman tentang bagaimana sih kayak memanajemen waktumu sampai antara kesibukanmu di kampus, organisasi dengan kerja gitu. Apalagi kan sekarang kan mahasiswa baru nih udah mulai nih, mungkin kan mereka sudah punya pemikiran kayak waktu kita baru pertama kali masuk kuliah gitu loh. Kamu kuliah pengen ini, pengen itu, dan takutnya ketika mereka terlalu banyak kayak gini-gini ada penyesalan yang datang gitu loh nanti. Kayak gimana tuh kalau dari dirimu sendiri kayak memanajemen waktumu itu, soal kesibukanmu itulah. Kita lihat dari akar dulu. Sebetulnya semua manusia itu sama. Kita dilahirkan di dunia ini sebagai khalifah kan, sebagai pemimpin. Aku sama kamu nggak ada bedanya, atau sama teman-teman yang ada di semua tempat lah gitu, di tempat-tempat yang berbeda, sama semua, perempuan laki-laki sama. Yang membedakan adalah terkadang itu mindset aja. Betul. Nah, mindset kita itu seperti apa tentang pekerjaan, tentang aktivitas. Kalau misalnya kita sudah memberikan mindset kita bahwa hidup itu serba susah, serba sulit, terus mau melakukan ini itu kayak berat, melakukan ini itu kayak aku bisa nggak sih gitu. Ya itu ragu, akhirnya akan terjadi kemalasan, terus akan terjadi negative thinking kayak gitu. Nah, kita diberikan waktu oleh Allah itu, oleh Tuhan itu banyak gitu, 24 jam gitu kan. Nah, cara memanfaatkannya itu yang harus menjadi prioritas kita. Bisa kok itu, kita bisa bercabang-cabang, itu bisa. Yang pertama mindset kita harus harus dirubah. Yang dulunya kita itu menganggap bahwa semuanya itu sulit, ya mudah, dibuat santai aja. Santai tapi jalan, bahagia tapi jalan terus gitu.
Ini kayak contohnya ya kayak aku ini, maksudnya mengerjakan skripsi, terus juga organisasi, terus juga belum warung, mengelola tegalan. Itu bisa diatur memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Tuhan itu 24 jam itu. Juga dimasukkan ke dalam istirahat. Istirahatnya berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku ya istirahat itu sudah jam 10 sampai jam 3. Nanti itu jam 3 ke atas sudah melakukan aktivitas. Jam 10 pagi. Yo, jam 10 malam. Itu baru memulai. Baru besok aktivitas. Kadang pagi di mengelola tegalan, kadang siang baru mengelola tegalan. Terus habis itu baru kasih waktu untuk organisasi HMI. Terus ada juga disambi dengan mengerjakan tugas skripsi. Bisa. Yang buat gak bisa itu ya tadi itu yang saya kembalikan itu mindset. Kalau sudah dibangun mindsetnya kayak sulit nih kayak gini-gini, terlalu banyak nggak bisa aku kayak gini. Bisa semua sebetulnya. Makanya banyak orang-orang itu beralasan manajemenku dengan manajemenmu berbeda, manajemen waktunya loh. Kegiatanku dengan kegiatanmu itu berbeda. Yaitu kalau katanya Adera ya, kalau dia menjelaskan tentang kesehatan, menjaga kesehatan, itu alasan yang cerdas, alasan yang pintar gitu untuk kita itu tidak melakukan sesuatu. Adera itu menjelaskan kita itu sering kan, ayo olahraga, ayo kita menjaga kesehatan, tapi pasti banyak orang yang mengatakan aku masih banyak pekerjaan, nggak punya waktu untuk olahraga, aku masih memikirkan keluarga, nggak punya waktu untuk olahraga, keuanganku masih belum cukup buat untuk fitness dan lain sebagainya. Padahal kan olahraga kan nggak harus di dalam indoor kan, outdoor kan juga bisa. Ya nggak harus seperti juga gitu. Nah itu alasan-alasan cerdas. Nah kalau aku korelasikan dengan ini, ya aku nggak punya waktu karena sudah banyak kegiatan gitu, atau di sini aku banyak kegiatannya sih, nggak bisa ikut yang lain. Terus ada juga skripsiku terbengkalai gara-gara organisasi, atau organisasiku terbengkalai gara-gara tugas kuliah skripsi. Itu alasan-alasan yang pintar, alasan-alasan cerdas menurutku loh. Sama kayak Andrea itu alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Kembali lagi kepada pilihan kita apa, ya pastinya kita sudah menerima konsekuensi. Kalau pilihan kita itu tidak melaksanakan tanggung jawab kita, ya nanti konsekuensinya adalah kita akan diremehkan oleh orang lain, kita akan dipandang sebelah mata oleh orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menjaga pilihan itu, tanggung jawab kita itu sampai nanti meninggal, kan hidup itu selesai baru pada saat mati betul. Ya kita akan dipandang, ya mungkin dipandang orang, keren. Banyak yang menyanjung lah, menyanjung masalah belakang, yang penting penilaian orang itu, keren gitu. Tidak terlepas daripada dia akan mendapatkan benefit yang banyak, ilmunya akan berkembang, relasinya akan berkembang juga banyak, pengalamannya juga, terus dia akan melihat kondisi lingkungan itu dengan bijak gitu. Dia bisa membuat penilaian itu nggak hanya dari satu sisi, banyak berbagai pandangan. Artinya dia akan mendapatkan, dia kalau misalnya mendapatkan informasi nggak langsung diambil, ditaboinkan dulu, mentah-mentah, dia ditaboinkan dulu, gimana nih kondisinya, nggak langsung emosi. Biasanya kan orang-orang kan begitu, apalagi kalau sekarang kan kalau di sosial media gitu tuh, di komen-komennya sosmed. Udah belum apa-apa baru baca judul doang, kok kayak gitu, itu langsung dihujat, langsung di komentar tuh kayak banyak banget yang hujat gini-gini. Kita ada promosi banget. Promosi skincare lah, promosi kecantikan lah, pengurus badan lah. Saranku ya buat penguat pun ada. Saranku buat teman-teman, kalau kembali lagi pada pembahasan ya mindsetnya harus dirubah gitu. Gimana kalau kita mau menjadi orang sukses kalau misalnya mindset kita itu biasa-biasa aja, nggak dikembangkan. Nah, aku ada pertanyaan sih tentang hal itu, berkaitan dengan hal itu.
kan mungkin ada ya, kita nggak tahu nih ya, mungkin ada orang yang mungkin entah dari pelosok dunia mana atau bagian Indonesia mana mungkin ya, ada mungkin yang dia itu ini aku cuma tanggapanmu aja ya, kayak dia itu mungkin harus fokus dulu nih dengan satu hal ini, selesaikan tetap baru dia bisa memfokuskan untuk hal lain. Misal dia bisa fokus untuk satu hal, di fokus hal A gitu kan, terus kemudian dia baru bisa fokus ke hal B setelah dia menyelesaikan hal A. Nah ada juga mungkin bisa yang bercabang. dia tapi secara bercabang itu enggak bersamaan gitu. Jadi mungkin ya bersamaan, cuman dia ngerjakan fokus A nih, nah tapi dia memprioritaskan A, dia mengerjakan menyicil-nyicil yang diprioritas B ini di A gitu. Oh gitu. Enggak secara bersamaan. Nah itu menurutku tanggapanmu gimana tentang dua hal itu? Kalau dari pengalamanku melihat dari teman-teman, ada yang seperti itu. Ada yang kayak gitu juga. Ada orang yang ada orang yang dia itu bisa fokusnya cabang. Jadi dalam satu waktu multitasking, satu waktu dia berfokus kepada dua kegiatan gitu. Ada juga orang yang nggak bisa begitu. Ya tadi fokusnya satu-satu. Yang A dikerjakan dulu, selesai, baru yang B, selesai, baru yang C, dan lain sebagainya. Ya itu wajar memang. Itu orang-orang berbeda-beda. Gitu. Balik ke kemampuan yang mereka masing-masing. Kalau aku pernah dulu satu waktu itu, sampai sekarang sih, tapi secara kegiatan ya, itu dalam satu waktu itu ada dua kegiatan yang berbarengan. Gitu. Dan tempatnya itu jauh, di Batu sama di kampus. Kegiatan HMJ Kajurkat dibarengi dengan diklat UKM Catur, dan itu tanggung jawabnya juga besar semua di situ. Nah di Kajurkat itu jadi CEO acara, di handle acara, di UKM jadi ketupel pada saat itu, ketupel diklat. Jadi ini ya pengurus penting ya pada saat itu. Ya ketupel ketua pelaksana diklat penting kan di situ pada saat itu. Solusinya kalau misalnya begitu, ya gimana kita memanajemen waktu? Bisa kok di manajemen waktu. Jadi di dalam waktu 24 jam itu kita list. Oh jam segini sampai jam 8 sampai jam 11 gitu kita fokus ke kegiatan A. Terus jam 12 sampai jam 3 misal kita fokus ke kegiatan B. Terus istirahatnya berapa jam? Misalnya 2 jam, berarti sampai jam 5 istirahat dan lain sebagainya. Dan juga dibarengi dengan sholat ya. Kalau ritual agama. Ya itu solusinya sih. Sebetulnya orang yang menganggap aku ini fokusku cuma satu, maksudnya nggak bisa aku fokusku cabang. Kalau fokusku cabang nanti amburadul. Itu mindset kembali lagi kepada mindset. Gitu. Kalau misalnya mindsetnya diubah, aku bisa bercabang gitu. Meskipun nggak maksimal, belum maksimal gitu, tapi diusahakan maksimal, itu bisa. Multitasking. Ini memang multitasking itu dia itu apa ya? Ya kayak keahlian sih. Nah, nggak semua orang punya keahlian multitasking, tapi kalau dari aku untuk yang fokusnya satu-satu ya nggak apa-apa, seperti lebih bagus. Tapi kalau bisa ya multitasking kan itu kan keahlian yang bagus gitu. Menurutmu ada nggak kemungkinan keahlian multitasking itu kan, kalau kita tahu multitasking itu kan kayak nggak kita panas, membangun lumayan panas sih, aku udah kayak berjemur di pantai. Ya kan, kalau multitasking kita tahu kan kayak kita dari diri kita sendiri kan, bagaimana cara kita membangun atau mengatur waktunya gitu. Menurutmu ada nggak kemungkinan multitasking itu udah dari keturunan lah? Dari keturunan? Iya. Misal ayahmu atau bundaku gitu. Beliau tuh juga dari dulu orangnya juga bisa multitasking lah gitu. Nah, mungkin dari beliau juga kita mengikuti lah, kayak bisa jadi ikut multitasking gitu ya, entah dari pengajarannya beliau atau gimana gitu. Iya. Di pendidikan itu kan ada 3 elemen penting yang mempengaruhi progresnya anak.
Iya, iya. Yang pertama itu orang tua, gimana mendidik anak itu di orang tuanya itu gimana Betul, gitu. Karena memang pendidikan pertama ya di orang tua, khususnya di ibu kan. Pendidikan pertama. Baru yang kedua itu di lingkungan, Ya. gimana kondisi di sekitar anak itu. Terus yang ketiga sekolah. Nah, sekolah ini Instansinya. sekolah instansinya. Sekolah ini sebetulnya sebagian kecil aja gitu untuk apa namanya berprosesnya siswa khususnya. Karena berapa jam sih di sekolah gitu? Iya, 8 jam. Segituan lah, jam 7 sampai jam 2 Belum gitu. lagi kalau ada yang ditambah bimbel, Nah, tambah les belum segala macam. belum lagi ditambah dengan guru itu fokusnya nggak cuma satu siswa, banyak siswa. Nah itu, tapi hari ini masyarakat itu memandang bahwa kalau kamu belajar ya harus di sekolah. Ya memang betul, tapi tidak dibarengi dengan di rumah gitu. Di rumah dibiarkan gitu. Di rumah di los, terserah kamu lah, nggak dikawal, nggak dibimbing. Padahal sekolah itu juga membutuhkan kerjasama sama orang tua, begitu pun lingkungan. Jadi kalau nggak salah itu ada namanya TETA ya. TETA itu adalah salah satu di pikiran kita itu yang berkontribusi terhadap apa yang kita lakukan di masa depan. Jadi TETA itu berfungsi pada saat 0 sampai 7 tahun. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu ya bisa lah ya kita sharing-sharing ya, ya. soal teta. Nah, 0 sampai 7 tahun itu TETA akan berfungsi. Nah, impactnya nanti pasca 7 tahun. 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Nah, Ya. TETA-nya apa? Apa yang kita dapatkan pada saat umur 7 tahun ke bawah itu, nah itu yang akan berdampak kepada 7 tahun ke atas, 7 tahun setelahnya. Makanya kenapa kok orang kaya yang sekolah di tempat yang biasa itu mereka tetap kaya. Terus orang yang biasa-biasa aja, orang miskin, meskipun dia sekolah di tempat yang luar biasa, yang bagus, ada kemungkinan dia tetap akan menjadi biasa-biasa aja, miskin aja ya. Karena memang TETA itu tadi, mindsetnya orang kaya, anak-anak kaya itu kan mereka selalu mendapatkan sesuatu yang mudah. Dia minta apa mudah dikasih, dia minta apa dikasih. Ya akhirnya dia memandang bahwa hidup ini itu sesuatu yang simple, mudah gitu. Kalaupun ada masalah ya diselesaikan dengan kebahagiaan, dengan santai gitu, tapi tetap jalan. Nah kalau orang yang biasa-biasa aja, mereka itu masa kecilnya didoktrin oleh lingkungannya atau bisa jadi orang tuanya itu, kamu itu kalau mau sukses harus kerja keras. Jadi pada saat kecil itu akan berpikir bahwa hidup ini itu sengsara gitu, hidup ini kalau mau hidup ini berat banget gitu. Kalau mencapai apa yang dia tuju gitu harus betul-betul kerja keras. Nah, harus kerja keras dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya solusinya adalah kalau misalnya kita dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa aja. Ya kalau dari aku, saranku adalah merubah mindsetnya, meskipun kondisinya itu biasa-biasa aja, tapi mindsetnya mindset kaya. Kan banyak itu tokoh-tokoh yang dulu masa kecilnya biasa-biasa kayak contoh kayak sekarang udah Cristiano Ronaldo, betul, Messi, terus atau kalau di Mbappe juga miskin juga ya dulu ya biasa-biasa aja. Golo Kante itu juga main Chelsea. Golo Kante, terus pemain sepak bola atau artis-artis Ruben Onsu, Raffi Ahmad, kayak gitu-gitu. Ya kalau terus ada kayak YouTuber juga sekarang tuh banyak yang Ibu Susi Pujastuti, dia apa namanya, pendidikannya cuma sampai SD atau SMP itu kalau nggak salah, tapi lah kok jadi menteri sekarang ya, karena memang mereka mindset orang-orang yang kaya gitu, kondisinya memang seperti itu, tapi mindsetnya kayak akhirnya jadi orang sukses memandang bahwa hidup ini itu dengan cerah, bahagia. Banyak problem pasti hidup itu problem, masalah hidup itu, tapi memandang masalah itu sebagai semangat untuk tidak bukan sebagai halangan bukan sebagai halangan, dianggap sebagai kayak
dari sini aku bisa terus langsung berjuang terus nih, nggak jangan menyerah kalau berjuang, tapi berjuang dengan yang santai-santai, dengan yang santai tapi dalam gitu loh. Ya menggebu-gebu ya santai, menggebu-gebu tapi semangat perlu, semangat gitu, santai gitu gitu. Masalah kaya miskin, kita lahir di kalangan kaya atau miskin itu kan takdir ya, itu sudah ditakdirkan dari atas, nggak bisa iya nggak bisa diatur juga. Gitu. Wah, saya hari ini banyak ngobrol hal yang bermakna banget sih ya, kita bagi-bagi tentang apapun lah yang ada di pikiran kita. Hari ini sangat banyak sekali yang aku dapat juga ya dari Nanda, entah itu dari pengalamannya beliau, dari pemikirannya beliau, ya banyak banget lah. Itu hari ini sudah memberikan banyak informasi ya. Jadi buat teman-teman nih nggak perlu takut juga sih ya untuk sebenarnya mau milih kuliah gitu ya, nggak apa-apa sih, itu kembali ke kalian lagi ya, kalau tapi tetap gitu loh, kayak perlu memikirkan kayak matang-matang dulu sebelum kalian mengambil sebuah keputusan ya sih. Jadi kan keputusan itu kan kayak kayak sebuah lonjakan buat kita melangkah selanjutnya gitu. Jadi it's okay kalau misalnya kalian punya keputusan untuk kayak misalnya langsung lulus sekolah mau ngambil kuliah langsung, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari sana kalian perlu untuk menahan diri dulu buat tidak kuliah, nggak masalah juga gitu. Kalian mungkin untuk lebih prefer mencari beberapa pengalaman mungkin di dunia pekerjaan atau hal yang lain, nggak apa-apa. Itu sudah keputusan kalian dan sudah balik lagi ke diri kalian masing-masing, diri kita sendiri ya. Iya, semuanya punya pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing itu yang tadi aku ambil dari Nanda. Dan juga apapun yang mungkin kalian dengar dari sekitar kalian, ya nggak apa-apa, kalian juga mau tanggapin boleh, mau tidak tanggapin boleh, tapi lebih tepatnya ditanggapinnya itu lebih menjadi sebuah tumbukan kalian buat maju. Jadi kayak dup, maju kayak gitu, jangan kayak dup nggak bisa maju ya. Tapi bisa aja sih ditumbuk itu nggak maju, itu berarti kalian mentalnya kuat gitu. Ditumbuk tapi kalian nggak kemaju, itu berarti kuat, kalian tahan gitu. Ya gitu aja mungkin, sekian hari ini. Aku terima kasih Bang Kenan sudah mau main di Tepos, sudah mau bersilaturahmi lah di Tepos. Mungkin nanti bisa main-main lagi di sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Banyak banget lah dari itu aku dapat terima kasih itu dari pengalamannya. Jadi buat teman-teman juga ini yang mau masuk kuliah juga, atau yang belum kuliah pun, atau yang sudah kuliah pun, atau sudah di akhir perkuliahan pun, atau yang sudah kerja pun, bisa jadi referensi buat kalian mengatur hidup, menjalani hidup ya. Karena manajemen waktu yang tadi kita ceritain itu nggak hanya di satu tempat aja, di berbagai tempat ya kan, nggak hanya di kuliah, nggak hanya di kerjaan, di mana-mana manajemen waktu itu, tinggal kita bagaimana kita mengaturnya. Ya gitu aja. Yaudah, terima kasih. Oh ya, satu lagi, jangan lupa kalau misalnya kalian juga ini bingung ya kan, bingung juga pilihannya mau kuliah atau enggak ya, ini datang aja ke Tegalan ya, Tegalan, makan minum di sana. Tapi kami nggak bisa memberikan solusi kalian harus memilih kuliah atau enggak, kami cuma bisa kasih makan, sampai sharing-sharing di sini. Makannya gitu. Coba dicek IG-nya kan. Ada, nanti kalian bisa cek IG-nya di bawah sini. Nah, Tegal_an. Kalian bisa cari informasi juga tentang Tepos juga di sana nantinya. Oke. Terus kalau misalnya kalian datang ke sini sendiri, nggak masalah, nggak perlu khawatir. Kami juga bisa menemani kalian sambil makan kok. Tapi jangan lupa bayar aja intinya. Kalian nggak bayar, ya nggak kami kasih makan lah. Oke, gitu aja. Terima kasih terima kasih lagi sekali lagi sudah hadir, sudah mau datang, sudah main Tepos. Dan terima kasih buat para
teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, kalau kalian tertarik dan ada manfaat dan makna dari video ini, silakan kalian like dan juga kalian share mungkin ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe dong tentunya, masa nggak di subscribe. Ya dah, terima kasih. Aku juga Sultan pamit undur diri. Nanda juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye bye. wabarakatuh. Sampai jumpa di konten Depos selanjutnya.